Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang menganggotakan 5 orang. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Piki Firdaus Syahidin. Di sebelah kiri saya ada Satria Saputra. Di bawah saya ada Rio Akbar Turmuji. Di sebelah kiri Rio Akbar ada Supian Alamsah. Dan di bawah ada Selvia Aulia. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami, yaitu berupa proyek Web 2, yaitu pembuatan website penjualan. Nah, untuk membuat sebuah website, pertama-tama yang kita lakukan adalah kita harus membuat database. Nah, di sini saya membuat database dengan nama DB Toko, yang di dalamnya terdapat 7 tabel. Di antaranya ada tabel barang, tabel kategori, tabel login, tabel member, tabel nota, tabel penjualan, dan tabel toko. Di mana ketujuh tabel ini akan menyimpan semua hal yang kita eksekusi di dalam website tersebut. Nah, sebelum kepada kita login, kita harus mengkoneksikan terlebih dahulu kode program yang kita buat dengan database yang telah kita buat, yaitu ada di file config.php. Nah, kode program ini berfungsi untuk mengkoneksikan kode program yang kita buat dengan database yang telah tersedia atau kita buat sebelumnya. Nah, pada host ini diisi dengan localhost, pada user diisi root, dan pada path ini kita kosongkan karena kita kalau pakai exam itu dikosongkan saja untuk fungsi pathnya. Kemudian database namanya ada DB Toko, sesuai dengan database yang telah kita buat. Nah, selanjutnya kita akan melakukan login. Nah, di mana di dalam login ini terdapat session start. Lalu ketika login sukses, maka akan muncul pop-up berupa tulisan login sukses, dan ketika gagal, maka akan memunculkan pop-up login gagal. Mari kita eksekusi. Nah, di sini kita terlebih dahulu akan melakukan apa yang akan ditampilkan ketika kita gagal login. Nah, karena di sini saya memasukkan user ID yang salah, maka login akan gagal dan menampilkan pop-up login gagal. Klik OK, maka akan kembali lagi ke tampilan login. Nah, langsung saja kita login menggunakan username dan password yang benar. Maka ketika kita memasukkan username dan password yang benar, maka akan tampil pop-up login sukses, klik OK. Nah, beginilah tampilan awal dari website penjualan yang kami buat. Di sini ada menu dashboard, yaitu tampilan utama, ada menu master, itu untuk barang dan kategori, ada menu transaksi untuk transaksi jual, ada menu laporan, itu untuk laporan penjualan, dan ada menu setting untuk men-setting user dan pengaturan toko. Di sini bisa dilihat ada 4 kotak yang terdiri dari nama barang, stok barang, telah terjual, dan kategori barang. Nah, di sini ada angka 4, 215, 33, 7, itu merupakan adalah kuantitas dari isi tabel yang telah kita eksekusi di dalam website ini. Nah, di sini terdapat ada kalender untuk melihat kalender. Selanjutnya ada pada menu master. Pada menu master itu terdapat barang dan kategori. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang tampilan kategori. Pada tampilan kategori ini terdapat kategori dan tanggal input. Pada tampilan kategori kita bisa menambahkan kategori baru, mengedit, dan menghapus kategori. Misalnya di sini saya akan menambahkan kategori baru dengan klik misalnya alat mandi. Lalu klik insert data. Nah,
Untuk tanggal input itu otomatis disesuaikan dengan tanggal penginputan kita. Jika kategori sudah ditambahkan, maka hasilnya akan ditampilkan pada tampilan tabel dan juga kita bisa memeriksa pada database pada tabel kategori. Nah, kategori berhasil ditambahkan. Untuk source code-nya kita bisa lihat pada bagian file modul, file kategori, lalu pada index.php. Pada source code tersebut berfungsi untuk pemanggilan atau penyesuaian terhadap database pada bagian tabel kategori. Dan setelah tampilan kategori, yang selanjutnya yaitu tampilan barang. Pada tampilan barang ini terdapat ID barang, kategori barang, merek, dan lain-lain. Pada tampilan barang juga kita bisa menambahkan barang, mengedit barang, dan menghapus barang. Misalnya di sini saya akan menambahkan barang dengan klik insert data. Misalnya kategori alat mandi, nama barangnya pasta gigi, lalu mereknya Pepsodent, harga belinya 5.000, harga jualnya 7.000, stoknya 10, PCS, satuan barangnya PCS. Stoknya 10. Untuk tanggal input itu otomatis disesuaikan dengan tanggal penginputan kita. Lalu klik insert data. Nah, jika barang sudah ditambahkan, maka hasilnya akan ditampilkan pada tampilan tabel dan juga kita bisa memeriksa pada database pada tabel barang. Kita cek pada database. Tabel barang. Nah, barang yang sudah kita masukkan berhasil ditampilkan. Untuk source code-nya kita bisa lihat pada bagian file modul, file barang, lalu pada index.php. Pada source code tersebut berfungsi untuk terhadap database pada bagian tabel barang. Oke, selanjutnya masuk ke dalam menu transaksi. Di sini saya akan menjelaskan transaksi jual. Pertama-tama, kita akan menginputkan barang yang sudah ditambahkan sebelumnya. Untuk source kodenya terdapat pada file modul, folder jual, dan indeks PHP. Pada program ini, kita memanggil kategori, barang, dan lain-lain yang terdapat pada database tabel barang. Oke, di sini kita akan mencontohkan menginputkan barang yang sudah ditampilkan sebelumnya. Seperti yang tadi sudah dimasukkan yaitu pasta gigi. Klik enter pada keyboard. Nah, maka secara otomatis tampil pada tabel hasil pencarian. Untuk melanjutkan penjualan, kita mengklik keranjang hijau yang otomatis masuk ke dalam tabel kasir. Untuk tabel kasir di sini, kita akan memasukkan jumlah produk yang kita inginkan. Misalnya 2. Oke.
Untuk melanjutkannya, kita bisa mengklik update. Maka otomatis menampilkan total pembayaran. Setelah itu, kita memasukkan nominal pembayaran. Semisalnya 20.000. Nah, ketika sudah, lanjut mengklik bayar. Nah, setelah itu akan muncul pop-up belanjaan berhasil dibayar. Klik OK, akan kembali pada halaman sebelumnya. Setelah itu, melakukan pembayaran akan tercantum seperti berikut. Jika pembelian lebih dari total pembelian produk, maka akan otomatis menghasilkan kembalian. Selanjutnya, jika kita ingin melakukan print atau ingin mengetahui bukti pembayaran atau struk pembayaran, klik print. Setelah itu akan muncul seperti ini. Pada menu print ini ada dua opsi. Jika kita ingin menge-save struk tersebut, maka pilih menu PDF yang akan otomatis terdownload pada laptop kita. Oke. Nah, kembali lagi ke halaman sebelumnya. Pada proses, oke, kembali lagi. Nah, pada proses ini, menu ini akan menyimpan secara otomatis dan masuk ke dalam database dengan tabel nota. Kita bisa dicek, oke, sudah otomatis tercantum pada tabel nota. Oke. Selanjutnya adalah laporan. Pada menu laporan terdapat opsi laporan penjualan. Nah, di sini terdapat data-data barang yang sudah terjual, terdiri dari nomor, ID barang, nama barang, jumlah, modal, total, kasir, dan tanggal. Selain itu, di sini juga menginformasikan keuntungan yang didapatkan dari barang yang sudah terjual. Selanjutnya, pada bagian cari laporan, di sini kita bisa mencari laporan sesuai tanggal yang kita inginkan. Contohnya pada bulan Juli tahun 2022 dan pada tanggal 16. Lalu kita klik button cari. Nah, setelah klik button cari, maka akan menampilkan data-data penjualan sesuai tanggal yang sudah disetting sebelumnya. Untuk shortcode pada bagian cari laporan, terdapat pada file laporan index.php. Di sini kita menginputkan variabel bulan yang sudah diisi. Nah, variabel tersebut berfungsi untuk menampilkan bulan pada bagian pilih bulan. Lalu shortcode pada pilih tahun, di sini kita bataskan sampai tahun 2017. Selanjutnya kita kembali ke web. Pada menu laporan penjualan, kita bisa mengekspor data penjualan dengan Excel. Setelah di-download, buka file Excel-nya. Nah, pada
file Excel tersebut terdapat data-data laporan penjualan, terdiri dari nomor, ID barang, nama barang, jumlah, modal, total, kasir, dan tanggal, besertakan keuntungan yang didapatkan. Selanjutnya ialah menu setting. Selanjutnya, mengenai menu setting yang terdiri dari user dan pengaturan toko. Untuk pertama, yaitu pada submenu user, terdapat informasi mengenai profil user yang dapat diubah sesuai dengan kebutuhan, yang terdiri dari foto, nama, email, telepon, nomor induk, alamat, dan menu untuk mengubah username dan password. Untuk source code-nya, pada bagian pengaturan, terdapat pada index.php, di mana index.php ini dengan database yaitu tabel toko. Kembali ke halaman web. Contohnya kami akan mencoba untuk mengganti namanya menjadi project. Setelah itu klik ubah profil, dan data pun sudah berhasil diganti. Kemudian pada pengaturan toko, terdapat informasi mengenai toko yang dapat diubah juga sesuai dengan kebutuhan, yang terdiri dari nama toko, alamat toko, kontak, dan nama pemilik toko. Di sebelah kanan juga terdapat tombol update data sebagai aksi yang dimana ketika ada data yang diubah, user diharuskan untuk mengklik tombol tersebut agar data berhasil diubah. Untuk source code-nya ini juga terdapat pada bagian yang sama dengan submenu user, yaitu pada pengaturan yang terdapat pada index.php, di mana index.php ini terkoneksi dengan database yaitu tabel toko. Nah, begitulah yang bisa dilakukan di dalam website penjualan yang kita buat. Nah, setelah kita melakukan apa yang kita lakukan di dalam website yang kita buat, nah, ketika ada login, sudah pasti kita harus bisa logout. Nah, di sini kami akan mencoba logout. Ketika mengklik logout, maka akan muncul pop-up apakah ingin logout. Nah, jika kita berubah pikiran, kita bisa menekan cancel. Apabila kita akan melanjutkan logout, maka kita klik OK. Nah, untuk source code logout itu kita perlu membuat session destroy. Artinya bahwa menandakan kode program atau website kita sudah logout dan akan muncul pop-up Anda telah logout seperti tampilan pada website ini. Klik OK, maka tampilan akan kembali kepada tampilan login. Nah, mungkin sekian presentasi dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf, ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.